melihat sesosok makhluk berkepala binatang dan bertanduk. Wah iblis nih, secara spontan pun Wildan segera menghunuskan pedangnya dan mengarahkan tebasannya ke leher makhluk itu. Lalu petugas itu pun segera bertindak dengan menahan tangan Wildan agar tidak melanjutkan serangannya. Petugas dan sesepuh itu pun juga ikut menghela nafas karena terkejut atas tindakan Wildan. Maklum saja, Wildan dan kawan-kawan mempunyai pengalaman pahit dengan golongan iblis karena pernah menyesatkan dan menipu mereka. Wildan pun segera meminta maaf kepada sesepuh istana itu. "Maaf Ki atas tindakan saya barusan, saya kira Aki ini sesosok iblis," kata Wildan sedikit menyesal. "Tidak apa-apa, saya maklumi tindakan kamu. Karena kondisi ruangan yang sedikit cahaya ini yang menyebabkan kamu tidak bisa melihat secara baik. Ada urusan apa kamu datang ke sini?" tanya sesepuh itu. "Maaf Ki, saya datang menemui Aki karena ada beberapa hal yang ingin saya ketahui," kata Wildan. "Mengenai apa?" "Saya ingin mengetahui tentang sejarah berdirinya kota Saranjana ini," kata Wildan berterus terang. Maaf nak, bukannya saya tidak mau memberitahu. Saya memang tidak berani untuk bercerita tentang sejarahnya. Biar nanti sang raja saja yang memberitahu," kata sesepuh istana itu. "Tadinya juga saya mau bertanya langsung kepada raja tapi beliau sedang tidak ada di istana. Lebih baik ditunggu saja, tidak lama lagi juga beliau akan datang." "Baiklah Ki kalau begitu, saya akan menunggu sang raja kembali." Lalu Wildan pun keluar dari ruangan itu dan menunggu kembalinya Raja dan Ratu Saranjana. Setelah beberapa saat menunggu akhirnya datanglah raja itu. Dia datang bersama sang ratu tetapi sang ratu tidak bisa ikut menemani raja untuk berbicara dengan Wildan. Raja pun tersenyum melihat Wildan dan berkata, "Saya sudah tahu tujuan kamu ke sini, mari ikuti saya." Lalu dibawalah Wildan menuju ruang lain di dalam istana tersebut. Perawakan raja sangatlah tampan dengan pakaian khas adat Banjarmasin. Usia raja tersebut kalau dilihat dari wajahnya antara 45 sampai 55 tahun. "Silahkan duduk nak Wildan," kata raja itu. "Terima kasih Baginda," ucap Wildan. "Silahkan tanya saja apa yang ingin kamu ketahui," ujar Raja Saranjana. "Saya hanya ingin tahu kisah di balik berdirinya kerajaan Saranjana ini," kata Wildan. "Baiklah. Jadi begini, asal mulanya kami ini adalah manusia sepenuhnya. Suatu ketika ada seorang wanita dari kerajaan Melayu yang datang ke sini setelah melarikan diri dari kejaran pasukan negeri Tiongkok. Dia merupakan anak seorang ahli pandai besi di kerajaan Melayu itu. Kerajaan Melayu itu diserang oleh negeri Tiongkok dan orang tuanya pun ikut terbunuh. Dia berhasil ditangkap dan berencana mau dibawa ke negeri Tiongkok. Setelah beberapa hari berlayar akhirnya dia berhasil melepaskan diri dari kapal yang membawanya dan terbawa arus laut hingga tibalah di pulau ini. Seiring waktu karena dia orang yang pandai bermasyarakat pada akhirnya diterimalah dia oleh warga dan suku di sini," ujar Raja Saranjana. "Terus lanjutannya gimana lagi?" kata Wildan penasaran. Karena dia juga mengerti soal keterampilan dalam pengolahan material logam seperti ayahnya, maka banyak orang bahkan dari suku lain yang datang untuk minta dibuatkan senjata atau keperluan lainnya yang berkaitan dengan material logam. Wanita itu bernama Jana. Bahkan banyak orang yang meminta saran dan ingin belajar kepadanya. Maka dikenallah sampai saat ini bahkan menjadi nama kota ini, Saranjana," ujar Raja Saranjana seperti seolah sedang mengingat masa lalu. "Lalu bagaimana kota ini bisa menjadi tidak terlihat dan menjadi gaib?" tanya Wildan. Waktu itu, saat masih sedang ramainya orang yang meminta bantuan, banyak juga yang berniat jahat untuk merampok persenjataan dan peralatan logamnya. Karena Ratu Jana juga mengerti soal gaib yang diwarisi oleh leluhurnya lalu dia mulai menutupi wilayahnya dengan bantuan kekuatan gaib itu, dan sampailah hingga saat ini. "Terus Anda sendiri yang sebagai raja di sini apakah asli dari Melayu juga atau asli suku di sini?" tanya Wildan kembali. "Saya asli dari suku di sini. Saya awalnya ditugaskan ke sini oleh guru saya untuk merubah keyakinan Ratu Jana dari agama sebelumnya menjadi Islam. Saya diperintahkan untuk mengajar agama Islam. Seiring berjalan waktu akhirnya berhasillah saya merubah sebagian besar keyakinan mereka dan Ratu pun tertarik pada saya dan mau menikah dengan saya.
Pernikahan antara Ratu Jana dan sang guru muda itu pun menjadi peristiwa besar yang mengubah sejarah kota Saranjana. Sejak saat itu, sistem pemerintahan di kota tersebut mengalami perubahan besar, bercampur antara kearifan lokal dan ajaran Islam yang dibawa oleh sang raja. Ratu Jana, yang dikenal bijaksana dan berwawasan luas, menyerahkan kepemimpinan sepenuhnya kepada sang suami, dan lebih memilih menjadi penasehat utama kerajaan. Dalam waktu yang tidak lama, kerajaan menjadi pusat pembelajaran spiritual dan pengolahan logam. Banyak makhluk dari berbagai dimensi, baik dari alam manusia maupun alam gaib, yang datang untuk belajar dan berdagang. Wildan menyimak dengan penuh perhatian. Ada kekaguman dalam sorot matanya. Ia tak menyangka bahwa kota yang selama ini hanya dibicarakan sebagai mitos ternyata menyimpan sejarah yang dalam dan penuh makna. Jadi, saat ini apa tujuan utama dari kota Saranjana, Baginda? Tanya Wildan. Raja Saranjana tersenyum tenang. Kami menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan gaib. Menjadi penjaga batas. Kami juga menjaga peninggalan-peninggalan lama agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Termasuk sirah dan pedang yang diberikan kepada Robi. Betul, jawab sang raja. Sirah itu milik seorang pejuang zaman dulu, yang dipercaya akan terlahir kembali dalam garis keturunan Datuk Kalampayan. Mungkin, saatnya sudah dekat. Wildan menunduk. Ia menyadari bahwa perjalanannya ini bukan sekadar kunjungan biasa. Mungkin ada misi besar yang menanti mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di lorong istana. Seorang pengawal masuk dengan wajah cemas. Baginda, maaf mengganggu. Ada gelombang energi asing mendekati perbatasan barat kota. Tampaknya bukan dari bangsa kita. Sang raja berdiri perlahan. Wildan, mungkin kamu dan Robi harus ikut melihat ini. Mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Wildan mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa bahwa perjalanannya ke Saranjana baru saja dimulai. Seiring berjalannya waktu, kota Saranjana tumbuh semakin kuat dan makmur. Tapi di balik ketenangan itu, perlahan-lahan muncul sebuah ancaman baru, bukan dari dunia gaib, melainkan dari dunia nyata, dunia manusia modern. Raja Saranjana memandang Wildan dengan sorot mata yang mulai berubah serius. Nak Wildan, meskipun kami telah menyembunyikan kota ini dari pandangan manusia biasa, perkembangan zaman ternyata membawa tantangan baru yang lebih sulit dihindari. Wildan mengerutkan kening. Apa maksud Baginda? Gelombang sinyal, satelit pemetaan digital, drone udara, dan teknologi deteksi lainnya, semuanya perlahan mulai mendekati wilayah kami. Beberapa waktu lalu, kami menangkap sinyal dari pesawat tak berawak yang hampir menyentuh lapisan pelindung kota ini. Untungnya, sistem pelindung kami masih sanggup menolak deteksi, tapi ini hanya masalah waktu. Wildan diam, mulai memahami betapa besarnya ancaman tersebut. Lebih buruk lagi, lanjut Raja, ada kelompok manusia yang mulai tertarik memburu kota gaib seperti kami. Mereka bukan orang biasa, mereka memiliki pengetahuan tentang dimensi lain, bahkan mencoba meretas batas-batas gaib demi kepentingan kekuasaan, teknologi, dan kekayaan. Wildan pun mengangguk, saya pernah mendengar tentang kelompok itu, mereka menyebut dirinya para penembus lapis dimensi. Raja terkejut mendengar nama itu. Benar, mereka telah berhasil mengakses kota-kota gaib kecil di wilayah Nusantara. Bahkan salah satu kota kecil di lereng Gunung Lawu telah mereka hancurkan energinya. Wildan mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus bersiap. Kita bisa bekerja sama, Raja. Raja Saranjana menatap Wildan lekat-lekat, lalu tersenyum tipis. Itu sebabnya kami menerima kalian. Karena kami telah meramalkan akan datangnya generasi penjaga batas, dan salah satunya adalah kalian. Wildan pun segera kembali ke kesadarannya di dunia nyata, dan menyampaikan seluruh pesan Raja kepada Robi, Hikam, dan Rojali. Mereka tahu, petualangan mereka belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Mereka bukan lagi sekadar penjelajah alam gaib. Mereka kini adalah penjaga batas dua dunia. Tamat.